شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, raditu billahi Islam, raditu billahi Rabba, wa bil Islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairul khata' innat tawwabuna. Rawahul Bukhari. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan inayahnya, alhamdulillah, malam ini kita masih diberikan keringanan untuk melanjutkan sholat sunnah tarawih kita insyaallah yang ke-15 kali. Tidak terasa setengah perjalanan kita akan melaluinya. Mudah-mudahan keberkahan dan ampunan Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kita haturkan, kita panjatkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, serta para pengikut-pengikutnya yang setia setiap saat melanjutkan risalah yang dibawakan oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu rapat di sebuah perusahaan, teman-teman dari seorang teman melihat seorang temannya sedang gelisah, dan kemudian temannya yang gelisah langsung mengacungkan tangannya dan kemudian meminta izin kepada pimpinan rapat, dan kemudian diizinkan, dan kemudian beliau pergi ke belakang. Dan setelah selesai, temannya kembali dengan senyum-senyum dan duduk kembali mengikuti rapat yang diadakan dalam sebuah meeting yang diadakan pada sebuah perusahaan. Setelah selesai rapat meeting, teman-temannya menanyakan kepada temannya yang setelah selesai dari hajatnya tersenyum-senyum, "Kenapa engkau tersenyum? Kenapa engkau bergembira? Padahal pada saat rapat engkau begitu gelisah." "Ya, pada saat saya rapat terasa perut saya mual-mual, terasa perut saya ingin mengeluarkan kotoran, terasa perut saya ingin membuang hajat. Jadi saya begitu gelisah, dan kemudian saya minta izin, dan kemudian saya ke belakang, dan setelah selesai alhamdulillah lega rasanya. Setelah saya membuang hajat saya, dan sampai teman itu bilang, saya jadi melihat surga di depan mata saya." Subhanallah. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
saya mencoba menceritakan sebuah episode yang luar biasa menggembirakan dari seorang anak muda yang telah membuang hajatnya dan begitu mereka bergembira. Kenapa? Karena yang dibuang adalah kotoran. Karena yang dibuang adalah bisa jadi adalah itu sebuah penyakit. Bagaimana terjadi kalau orang yang tidak bisa buang air besar, atau tidak terjadi orang yang tidak bisa membuang hajatnya? Pasti orang tersebut akan mengalami kesakitan. Pasti orang tersebut akan masuk ke rumah sakit. Inilah sebuah perumpamaan yang saya buat. Bagaimana orang yang tidak membiasakan dia beristighfar. Di awal tadi saya membaca sebuah ayat An-Nasrah, wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbihlah kamu dengan memuji Allah dan minta ampunlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat memberi taubatnya. Dan dalam sebuah hadis yang tadi saya bacakan, kullu bani adam khotoun. Jelas dalam sebuah hadis ini dijelaskan bahwa setiap manusia pasti mempunyai kesalahan. Setiap manusia pasti membuat dosa. Wa khairul khata in tawwabun. Setiap orang-orang yang membuat kesalahan, yang terbaik adalah mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah istighfar, kalau orang sudah meminta ampun, lega rasanya kita. Allah telah memutihkan kita, Allah telah mensucikan kita. Ada 8 waktu prioritas utama kita untuk beristighfar. Membiasa kita untuk beristighfar. Yang pertama tentunya adalah usai kita atau zikir kita pada sholat 5 waktu. Kita biasakan zikir kita, yaitu dengan sisipkan kita istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar yang kecil, istighfar yang sederhana adalah astagfirullah. Atau kita selipkan lagi astagfirullahalazim. Atau kita lengkapkan lagi lah astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyum qayyum wa atubu ilaihi. Biasakan kita. Dan waktu yang kedua adalah pada saat kita waktu malam. Kita mohon pada Allah, kita istighfar. Bisa jadi adalah seharian kita muhasabah. Pasti kita memiliki kesalahan-kesalahan yang tidak sedikit. Dan yang ketiga, waktu yang kita disarankan, waktu yang khusus prioritas utama pada saat wukuf Arafah. Kita istighfar, khawatir kita memuji diri kita sendiri. Khawatir setelah kita wukuf Arafah, kita banyak menelpon saudara-saudara kita. Oi, saya udah haji, oi. Istighfar kita bahwa kita berhaji adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kita karena haji kita adalah karena panggilan Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang keempat adalah pada saat kita menutup sebuah majelis kita, pengajian kita, yang dibiasakan adalah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bisa jadilah antara kita dengan jamaah yang lain, bisa jadi adalah kita dengan penceramah, bisa jadi adalah penceramah dengan yang pendengarnya adalah kita kelepasan dalam berucap. Waktu yang kelima adalah waktu kita beristighfar adalah pada saat kita keluar dari WC kita, toilet, setelah kita buang hajat, yang dengan kita mengucapkan ghufranaka, ampunilah ya Allah.
bisa jadi adalah Allah memberikan kita keuntungan dengan kita bisa mengeluarkan hajat apabila kita tidak mengeluarkan hajat, Masya Allah. Yang keenam yang kita harus lakukan dalam kita beristighfar adalah pada saat orang usia lanjut menjelang ajal, berbanyaklah istighfar. Bimbinglah orang-orang itu dengan beristighfar. Dengan istighfar insya Allah orang yang menjelang ajal akan mendapatkan husnul khotimah. Dan yang ketujuh, yang ini pasti yang harus kita lakukan. Setiap kita melakukan sebuah kesalahan, langsung kita refleks adalah astagfirullahaladzim. Pasti dari ucapan yang bisa jadi adalah ucapan itu adalah tidak berkenan bagi saudara kita. Yang terakhir, istighfar prioritas utama yang kita harus lakukan adalah pada saat kita sholat duha. Sebelum kita melakukan semua aktivitas, kita mohon dulu ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berangkat kerja, kita berangkat beraktivitas adalah dalam posisi kita adalah benar-benar dalam keadaan suci. Insyaallah mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan mubarak. Insyaallah Ramadan ini adalah Ramadan pengampunan. Insyaallah Ramadan ini adalah Ramadan rahmat. Mudah-mudahan dengan kita selalu membiasakan istighfar di dalam 8 waktu yang tadi sebagai prioritas utama, kita biasakan dan insyaallah kita menjadi orang yang suci dan bersih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.